masa pubertas itu kan memang hormon berubah, kondisi tubuh juga berubah. Maka kemudian ada banyak adjustment yang harus dilakukan oleh si anak sendiri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Halo sahabat Nova semuanya, saya Ayu Sutomo, Sekolah Anak, Remaja, dan Keluarga. Dan hari ini kita akan membahas tentang kesehatan mental anak. Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya apakah anak-anak itu punya kecenderungan untuk mengalami permasalahan gangguan mental gitu kan ya, itu bisa dibilang cukup tinggi gitu ya. Karena data dari WHO sendiri itu menyampaikan bahwa pada anak-anak umur 10 tahun sampai kemudian 19 tahun itu perbandingannya itu adalah 1:6. Dan data secara global itu juga disampaikan bahwa 16% permasalahan mental pada anak ini menyumbang kurang lebih sekitar 16% dari beban penyakit dan cedera global pada anak usia 10 sampai 19 tahun. Cukup besar karena kalau menurutku angkanya kan sampai di atas 10% begitu kan ya. Jadi satu hal yang cukup perlu untuk kita jadikan concern sama-sama gitu. Karena kalau yang lebih menarik lagi adalah angka ini gitu kan ya, biasanya gitu kan ya, angka atau kondisi ini gitu umumnya banyak orang tua yang kurang menyadari gitu. Nanti mungkin kita bahas kali ya yang orang tua banyak yang kurang memahami tentang kondisi anaknya yang seperti ini gitu. Nah, itu jadi satu hal yang menjadi concern tersendiri. Kenapa? Karena kalau nggak dihandle dengan baik, benar dan tepat begitu, nanti masalahnya akan berkepanjangan sampai anak itu dewasa atau bahkan mungkin kalaupun memang berfungsi baik tetapi tidak bisa optimal. Kan sayang gitu ya, seperti itu. Oke, jadi memang potensinya cukup besar dan kadang-kadang orang tua nggak ngeh gitu ya Mbak Ayu ya. Benar-benar nggak ngeh kalau anaknya ini ada masalah loh gitu. Benar ya, seringkali itu dianggap sebagai satu masalah yang ini bagian dari puberty gitu kan, sehingga membuat kondisinya jadi seperti ini. Sedikit banyak sih memang menyumbang juga karena pada saat masa pubertas itu kan memang hormon berubah, kondisi tubuh juga berubah. Maka kemudian ada banyak adjustment yang harus dilakukan oleh si anak sendiri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Nah, ketika itu tidak bisa teratasi dengan baik, kemudian juga tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan, itu kan pada akhirnya membuat anak merasa tidak nyaman secara psikologis. Yang kalau kemudian didiamkan berlarut-larut, maka bisa berujung pada kondisi bermasalahnya kesehatan mental yang lebih lanjut begitu. Nah, awal-awalnya mungkin dianggapnya sebagai sesuatu yang ya emang remaja kayak gitu, ya emang lagi begitu gitu kan. Emang galau-galau terus gitu. Orang suka bilang ya emang galau-galau terus gitu kan anak remaja begitu. Padahal gitu kan ya, sebetulnya ketika itu kemudian dirasa sudah mulai mengganggu, apalagi membuat remaja itu menjadi tidak produktif, kemudian emosi negatifnya itu dominan pada remaja tersebut gitu, sebenarnya udah harus aware nih orang tua gitu. Oke, jadi memang ada menyumbang dan kalau didiemin bisa tambah parah ya Mbak ya? Iya, karena efeknya bisa terbawa sampai kemudian dewasa. Jadi dimulainya pada saat usia 10 tahun, 14, 11, 14 gitu, masa-masa pra-remaja begitu kan ya. Sampai nanti masa remaja kalau tidak solve dengan baik, maka bisa terbawa sampai dewasa. Ataupun kalau misalnya memang bisa adjust, tetapi ada parts di mana individu ini menjadi tidak berfungsi secara optimal gitu. Bisa function tapi nggak optimal, kan sayang ya, karena sebetulnya kan harusnya kalau dia di handle dengan tepat, di handle dengan baik gitu kan, berfungsi menjadi lebih baik, itu akan lebih bagus gitu.